Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jepara ingin bertanya Buya. Saya baru menjalani sebuah ujian. Sebelum ujian saya sungguh beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya didampingi dengan usaha. Ternyata hasil yang didapatkan ternyata kurang Buya. Saya merasa sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Sampai-sampai saya sempat menyalahkan Allah karena tidak mengabulkan doa dan usaha saya. Sempat pula saya terpikir sia-sia beribadah karena kejadian itu. Tapi sekarang saya sangat menyesal. Padahal banyak hikmah yang bisa saya ambil dari kegagalan itu. Hati saya benar-benar sangat tidak tenang Buya. Saya mau tanya, apakah saya masih bisa dan masih diperbolehkan untuk bertobat Buya? Terima kasih. Masya Allah, yang pertama adalah adab di dalam berdoa. Adab di dalam berdoa ini adalah harus betul-betul menyerahkan kepada Allah. Dalam keadaan kita merasa punya hajat, lalu memohon kepada Allah. Kemudian setelah itu kita harus yakin Allah Maha Kuasa untuk mengkabul hajat kita. Sesuai dengan Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Dan harus kita yakini, kalau benar kita dalam permohonan kita, maka jawabannya adalah pasti Allah akan mengkabul. Ini harus kita yakini. Kalau kita memohon kepada Allah, Nabi mengatakan wa antum muqinuna bil ijabati. Kita harus yakin Allah mengkabul. Tapi pemahaman makna qabul ini loh yang harus kita fahami. Allah mengkabul permohonan kita ini kadang seperti yang kita minta. Kadang bentuk yang berbeda. Kadang dikabul spontan seperti apa kita minta. Yang kedua, kadang dalam bentuk yang berbeda. Kadang ditunda nanti di akhirat. Ini pengkabulan doa. Artinya kalau kita doa dengan benar tidak akan ditolak oleh Allah. Dan di saat tidak dikabul itu bukan tidak dikabul beneran, hanya kita tidak tahu. Kadang permohonan kita ini loh yang picik kita kurang cerdas di dalam mohon. Kita minta hanya itu saja. Kita minta duit, tidak minta yang lainnya. Tidak minta yang lebih besar lagi. Ya karena kita mintanya yang ringan-ringan, Allah tidak kasih. Terus diganti Allah yang lebih berat lagi. Begitulah Allah Maha Kasih. Diganti oleh Allah. Tapi lebih yang kita butuhkan. Maka jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah lalu berkata Allah tidak mengkabul doa. Bahkan dikatakan tanda doa yang tidak dikabul oleh Allah adalah doanya orang yang buru-buru menghukumi atau memvonis menghukumi Allah tidak mengkabul. Tanda doamu tidak dikabul oleh Allah adalah di saat terlintas di hatimu buru-buru mengatakan tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Aduh, tidak dikabul. Ini kurang ajar kepada Allah. Padahal pengkabulan Allah dalam bentuk berbeda-beda. Dan banyak contoh pengkabulan doa ini subhanallah. Ada orang doanya, ya Allah semoga lancar perjalanan. Doanya, ya Allah doa semoga lancar perjalanan. Subhanallah. Macet. Enggak sesuai dengan doanya kan? Macet. Macet. Setelah macet, ya Allah. Ketinggalan pesawat ya. Sedih kehilangan uang tiket, Masya Allah. Pesawat nomor ini. Tak tanya apa. Beberapa jam kemudian ada berita. Pesawatnya jatuh. Ayo. Kira-kira yang macet tadi jadi bersyukur atau tidak? Ya Alhamdulillah saya kok macet. Kalau tidak macet naik pesawat. Saya tengok. Nah, ada banyak hal-hal yang semacam itu. Biarpun ini sebuah contoh gambarannya tuh. Kadang ada yang Allah tunda tapi untuk kebaikan kita. Makanya bangunlah husnudzon di saat Allah tidak mengkabul doa Anda saat itu mungkin telah dikabul dengan yang lainnya atau akan ditunda untuk yang lebih baik atau aku belum pantas menerima itu semuanya. Jangan sekali-kali mengatakan Allah tidak mengkabul. Apalagi marah-marah seperti Anda lakukan. Adapun masalah pintu maaf Allah luas. Allah Maha Kasih, Ghaffar, Tawwab. Maka tinggal Anda mengadu kepada Allah dan jangan diulangi dosa itu. Dan ingat fahami makna ini supaya tidak masuk wilayah Wilayah menyalahkan Allah, wilayah menuduh Allah, wilayah mengatakan Allah tidak mengkabul doa. Jangan.
Jadi Anda bertobat, menyesal, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Jangan ragu menghadaplah kepada Allah. Dan setelah itu bangun husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Saya hamba Allah dari Kudus mau bertanya Buya. Jika saya menjual barang dengan cash dan kredit, kemudian sebelum pelanggan membeli barang, saya tanya mau beli secara cash atau kredit. Baru setelah itu pembeli memilih metode bayarnya dan kemudian terjadilah akad jual beli. Pertanyaannya, jika barang yang sama saya jual secara cash dan kredit berbeda harga, tapi si pelanggan sudah memilih salah satu metode pembayaran, dan jika pembeli itu membeli secara kredit dan saya tidak memberitahu harga cashnya, apakah boleh atau tidak Buya? Terima kasih Buya. Ini ada, dilarang kita menjual dengan dua harga. Ini maksudnya apa sih? Orang sering salah memahami dilarang menjual dengan dua harga. Kenapa kok dilarang menjual dengan dua harga? Sebab jadi konflik. Contoh, saya menjual barang. Saya jual kepada Anda motor saya 7 juta atau 9 juta. Tak tanya yang membeli langsung bawa pulang motornya. Anda nagih yang mana? Anda nagih 9 juta, dia ngomong, enggak saya 7 juta kok. Ribut nanti. Makanya nggak boleh itu menjual dengan dua harga tuh modelnya begini. Ini 7 juta sama 9 juta, ayo. Barangnya itu dua harga. Lalu pulang nggak boleh. Tapi kalau dalam penawaran, kemudian dalam penawaran dengan harga berbeda, urusannya dengan tempo. Kontan 7 juta. Kredit setahun 8 juta. Kredit sampai 100 harga pun boleh. Karena itu belum transaksi. Masih dalam tawar menawar. Baru nanti pembeli mengatakan, saya ambil kreditnya. Baru sah transaksi. Maka menawarkan dengan bermacam-macam harga bukan yang dilarang. Ini kesalahpahaman dalam memahami fikih. Jadi bukan itu maksudnya. Yang maksudnya adalah yang nggak boleh, yang haram itu adalah dua harga langsung, tidak ada yang ditentukan. Jadi nggak jelas pembelinya mau ngambil yang mana. Ini jadi keributan nanti. Kalau hanya urusan kerupuk mungkin memaafkan, tapi urusan mobil jutaan, ribet, selisihnya 50 juta. Ayo. Jadi kalau masalah Anda menawarkan kontan, cash dengan kredit, kemudian pembelinya itu memilih salah satu dan Anda transaksi satu, sah. Sah. Ambil yang kredit, selesai. Berarti dia sudah tidak peduli dengan urusan cash. Karena mungkin dia uang cash nggak punya, tapi kredit bisa. Karena dia punya gaji per bulan dan sebagainya, maka dia boleh mengambil dengan kredit. Kredit dengan Anda kredit syar'i, bukan kredit melibatkan pihak ketiga yang masuk dunia riba. Kredit-kreditan saat ini, urusan leasing dan sebagainya, kita ada urusan kita. Anda kredit beneran. Kredit, jual beli kredit adalah boleh. Tapi ada kredit-kredit palsu ini, adalah yang nggak diperkenankan, tidak kredit. Gitu. Galiannya kredit, tapi bukan kredit. Jadi benar kredit tapi masukkan wilayah haram, masuk wilayah pihak ketiga, dunia riba nggak boleh. Tapi kalau kredit seperti ini yang Anda lakukan adalah sah. Sengaja kami singgung masalah ini karena apa? Jangan sampai nanti dianggap semua kredit adalah sah, halal. Kredit seperti ini boleh. Anda yang punya mobil, saya beli kepada Anda dengan tempo. Sebagian saya bayar kontan, sebagian saya bayar nyicil. Itu namanya kredit. Dan itu sah karena antara sah. Saya dengan Anda, selain daripada Mas Perak nggak ada kredit. Tapi kredit-kredit yang selama ini terjadi adalah bukan begitu, yaitu dengan cara apa? Saya beli mobil ke sebuah tempat showroom nggak bisa mendatangkan mobil dengan sebanyak itu. Maka showroom menggandeng dunia lembaga keuangan. Lalu lembaga keuangan lah yang akan mengcover pembelian mobil tersebut. Kemudian setelah itu dijuallah kepada kita. Lalu kita membayar kepada lembaga keuangan. Apa yang kita bayarkan? Keuntungan untuk showroom dan bunganya sekaligus. Kita dijerumuskan di situ. Cuman kadang kita tidak waspada hanya karena fatwa mengatakan kredit adalah sah. Iya, kredit murni normal, nggak ada orang-orang ketiga, sah. Nggak ada pihak-pihak yang seperti itu, sah. Cari kredit panci, kredit apa saja, sah, normal. Baik seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.